Halo teman-teman, kita ketemu lagi di video kali ini. Video kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis. Dinamis artinya bergerak. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang listrik statis. Statis artinya diam. Nah, untuk video yang pertama ini tentang listrik dinamis, kita akan membahas tentang arus listrik dan tegangan listrik. Arus listrik. Listrik dinamis ini kita akan mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak. Tadi ya sudah disebutkan bahwa dinamis itu artinya bergerak. Maka di sini kita akan membahas muatan listrik yang bergerak melalui suatu rangkaian tertutup karena ada beda potensial. Rangkaian tertutup karena ada beda potensial. Ya. Nah, rangkaian tertutup ini maksudnya seperti ini ya. Nah, saya gambar baru saja. Ini sumber tegangan. Nah, di sini misalnya ada lampu. Nah, ini rangkaian tertutup. Karena rangkaian tutup, maka lampu ini akan menyala. Ketika rangkaiannya putus, seperti ini misalnya, putus, yang biasa digunakan untuk menutup dan memutus rangkaian itu adalah saklar ya. Nah, maka misal ini saya gambar gini ya, lampunya menyala, ini lampunya mati. Karena apa? Rangkaiannya putus atau rangkaian terbuka. Muatan listrik yang bergerak itu disebut dengan arus listrik. Ya, disebut dengan arus listrik. Pada materi listrik statis, sudah dipelajari bahwa muatan yang mudah berpindah itu adalah elektron. Apakah arus elektron itu sama dengan arus listrik? Jawabannya adalah tidak. Ya, ada dua jenis arus. Yang satu arus elektron dan satu lagi arus konvensional. Arus konvensional ini disebut dengan arus listrik. Untuk selanjutnya disebut dengan arus listrik. Nah, jadi jelas ya. Di sini kita membahas arus listrik, maka berarti yang kita bahas adalah arus konvensional. Bedanya apa kedua ini? Bedanya adalah di listrik statis kita sudah mempelajari bahwa ketika ada dua benda, yang ini misalnya benda bermuatan negatif, ya, negatif didekatkan pada benda netral misalnya. Nah, maka yang negatif ini akan meloncat kan ya? Meloncat. Yang negatif menuju positif. Ya. Yang negatif ini menjauh ya. Menjauh. Nah, berarti arus elektron itu dari negatif ke positif. Berarti pada gambar ini, yang merah ini adalah arah arus elektron. Ya. Dari negatif ke positif. Sedangkan yang hijau ini adalah arah arus listrik. Listrik. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kutub positif sama kutub negatif. Atau juga disebut kadang plus itu beda potensial tinggi, negatif itu beda potensial rendah. Jadi, arus listrik itu arus yang mengalir dari beda potensial tinggi ke beda potensial rendah. Sedangkan arus elektron sebaliknya, dari beda potensial rendah ke beda potensial tinggi. Nah, untuk lambang ini, jangan keliru dengan baterai. Ya. Takutnya kalian menganggapnya sama dengan baterai, kutub positif negatif baterai. Yang pendek ini adalah yang ini, yang panjang belakang ini adalah yang ini. Nah, berbeda ya, karena pada baterai yang pendek ini adalah positif, yang belakang ini adalah negatif. Ya. Jadi berbeda dengan baterai. Nah, jadi yang panjang positif, yang pendek negatif ya. Nah, ini untuk arus listrik. Arus listrik juga diartikan sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap sekon. Banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap sekon. Maka secara matematis ditulis arus listrik itu sama dengan muatan dibagi waktu. Ya. Satuannya A untuk arus listrik atau
Ampere, dari kata ampere. Arus listrik dapat diukur menggunakan ampermeter yang disusun seri dengan komponen yang akan diukur. Kita mau mengukur komponen yang ini, maka ampermeternya kita pasang di sini. Atau boleh juga di sini. Yang penting seri ya, secara seri. Nanti kan ini ada ampermeter ini kan ada kutub positif dan negatif juga ya. Karena ini positif, maka yang di sini juga dihubungkan ke kutub positif. Yang ini negatif ya. Jadi negatif dihubungkan ke negatif, positif hubungan ke positif. Nah, seperti gambar ini ya. Yang hitam ini adalah negatif. Yang merah ini adalah positif. Berarti kutub negatif ini akan dicolokkan di yang hitam, dan kutub positif ini dicolokkan ke yang merah. Ya. Nah, kalau yang ini untuk batas ukur. Kalau mau mengukur arus yang kecil, ya kita pakai yang ini. Kalau mengukur arus yang besar, kita pakai 5. Jangan terbalik, ketika mengukur arus yang kecil, kamu pakai yang ukurannya besar, maka nanti jarumnya kayak tidak bergerak. Atau sebaliknya, mau mengukur arus yang besar, tapi kamu colokkan ke yang kecil, maka nanti jarumnya akan mentok. Mentok, jadi tidak terukur, karena terlalu besar baginya. Contoh, diketahui muatan listrik sebesar 100 mikrocoulomb mengalir selama 20 detik. Berapa besar kuat arus listrik? Ya, berarti di sini yang diketahui itu adalah Q 200 mikrocoulomb atau 100 mikrocoulomb atau 100 kali 10 pangkat 6 coulomb. Kemudian waktunya T 20 detik. 20 second. Berapa I? Nah, kita hitung bahwa I itu sama dengan Q per T. Kita masukkan angkanya, Q itu 100 kali 10 pangkat min 6 dibagi T-nya itu 20. Maka ini adalah 5 kali 10 pangkat min 6 ampere. Ini nomor 1. Nomor 2, pada suatu rangkaian listrik, kuat arus yang mengalir 2 ampere. Berapa muatan listrik yang mengalir selama 1 menit? 2 ampere. Ampere ini adalah satuan I, atau arus listrik. 1 menit ini adalah satuan dari waktu, atau T. 1 menit diubah ke second, jadi 60 second, 60 detik. Maka yang diketahui, I sama dengan 2 ampere, T-nya sama dengan 60 second. Yang ditanya, Q sama dengan berapa? Nah, kita masukkan angkanya, I itu sama dengan Q per T. I-nya 2, Q-nya tidak ada, T-nya 60. Maka berarti Q-nya sama dengan 60 kali 2, yaitu 120 Q. Satuannya adalah coulomb. Ini untuk arus listrik. Sekarang kita ke tegangan listrik. Tadi di awal disebutkan bahwa listrik dinamis itu mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak. Ini tadi yang disebut arus listrik. Arus listrik melalui suatu rangkaian tertutup karena ada beda potensial. Nah, beda potensial ini yang disebut tegangan listrik. Sering dengar ya? Tegangan listrik rumahmu berapa? Ya. Atau tegangan listrik untuk alat ini berapa maksimal? Nah, itu adalah beda potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian. Nah, tegangan listrik ini sudah kita pelajari di listrik statis. Jadi di sini tidak dibahas lagi, hanya dibahas pintas saja ya sebagai pengingat. Di listrik statis kita sebutnya potensial listrik ya, di bagian potensial listrik. Delta V itu adalah beda potensial
W itu adalah usaha atau energi yang digunakan, Q adalah muatan yang dipindahkan. Tegangan listrik dapat diukur menggunakan voltmeter yang disusun paralel dengan komponen yang akan diukur. Jadi, ini akan menjadi seperti ini. Nah, disusun paralel. Ya. Yang kutub positif akan dihubungkan ke kutub positif, yang negatif akan dihubungkan ke kutub negatif. Nah, contohnya gambar ini ya. Yang hitam ini negatif, maka berarti kutub negatif ini akan dihubungkan ke negatif ini. Ya. Sedangkan yang positif ini, yang bagian positif ini, dihubungkan ke antara tiga ini. Tergantung batas ukurnya mau pakai mana. Sama seperti ampermeter tadi. Kalau mau mengukur arus yang di bawah 3 volt, ya kita pakai 3 volt saja. Ini artinya maksimal yang dia bisa ukur cuma 3 volt. Ini artinya maksimal yang bisa diukur 15 volt. Ini 300 volt. Kalau kamu mau mengukur arus 15 volt, tapi kamu colok yang di 3 volt, maka nanti jarumnya akan mentok. Ya. Dan seterusnya, dan yang lainnya. Oke, ini untuk tegangan listrik dan arus listrik. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih.